Setiap kali ada kabar buruk, kabar menakutkan, lalu pikiran kita berkata ini hari yang menakutkan untuk hidup. Ingat, kita tidak punya ketakutan. Yang kita punya kasih, kuasa, dan damai sejahtera. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kita mengimani ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan punya kebaikan tiap hari buat kita. Bahkan kebaikan yang Tuhan punya sangat banyak. Tuhan tidak akan kehabisan kebaikan. Dan kita akan melihat kebaikannya hari ini. Dan sebelum kita melihat kebaikannya hari ini, saya ajak setiap kita ambil waktu renungkan firman. Mungkin 10-15 menit ke depan kita ambil waktu renungkan firman, kita baca firman, kita kembali baharui pikiran kita agar juga perasaan kita juga diubahkan, tindakan kita diubahkan. Saya rindu membagikan ada pemikiran yang saya pikir ini pikiran yang sering kali hadir dan ini harusnya dibuang dari pikiran kita. Pikiran apa? Yaitu pikiran yang berkata bahwa ini waktu yang menakutkan untuk hidup. Ini hari yang menakutkan, hari-hari yang menakutkan untuk hidup. Dan memang kalau kita lihat berita, kalau kita nonton berita, bagaimana kabar tentang ekonomi yang tidak menentu, kabar tentang bencana di mana-mana, ada kebakaran, ada banjir, virus yang bahkan selalu kayaknya ada virus baru dan tidak ditemukan obatnya, tidak ditemukan antivirusnya. Dan ada beberapa juga berita-berita yang menakutkan. Kalau kita nonton berita, kita akan berpikir memang hari-hari ini hari yang menakutkan untuk hidup. Tapi saudara dan saya, kita tidak perlu dikuasai ketakutan. Saudara dan saya juga orang yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai tidak perlu hidup dalam ketakutan. Atasi pemikiran ini dengan mengenal wewenangmu. Saya ulang, mengenal wewenangmu. Yesus katakan di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini binatang yang memiliki bisa untuk diinjak, yang memiliki bisa yang menjalar dan lama-lama mematikan. Apapun yang menjalar dan mematikan seperti ketakutan yang terus menjalar dan bisa mematikan juga. Tapi Tuhan berkata di sini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Iblis tidak bisa sewenang-wenang kepada kita. Kita akan mengusirnya. Amin. Kita bukan hidup dalam ketakutan. Kita akan gunakan perkataan kita karena kita tahu apa yang kita ikat di bumi. Alkitab bilang Matius 18 ayat 18, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Saya suka The Message atau Amplified Bible juga berkata, yes on earth, yes on heaven. Jadi apa yang kita bilang, ya di bumi, ya di surga. Kita punya kuasa untuk berkata, saya nggak perlu takut, ada kuasa Tuhan di hidup saya. Untuk menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking. Dan kita di hari-hari kalau nonton berita menakutkan, kita butuh damai sejahtera. Terima damai sejahtera, ketenangan sebagai anugerah. Saudara ngerti anugerah? Pemberian yang cuma-cuma sebagai kasih karunia. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima dengan iman bahwa ada pemberian anugerah yang cuma-cuma, yaitu damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan buat kita. Lalu yang berikutnya saya mencatat, ingat apa yang kamu punya dan apa yang tidak punya. Apa yang tidak kamu punya. Ingat apa yang
kamu punya dan apa yang tidak kamu punya. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kita nggak punya roh ketakutan. Allah tidak memberikan itu kepada kita. Lalu Allah memberikan apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau sound of mind. Ketenangan, damai, sejahtera. Yang kita punya, yaitu roh yang memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketenangan. Yang kita nggak punya, roh ketakutan. Ingat itu. Setiap kali ada kabar buruk, kabar menakutkan, lalu pikiran kita berkata ini hari yang menakutkan untuk hidup. Ingat, kita tidak punya ketakutan. Yang kita punya kasih, kuasa, dan damai sejahtera, ketertiban. Tertib berpikirnya. Dan ambil firman Tuhan sebagai resep menghadapi hari-hari yang menurut orang menakutkan. Mazmur 91 ayat 10 katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Pegang, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kita perlu mengkonsumsi firman Tuhan. Amin. Supaya firman Tuhan itu kembali membangkitkan iman kita. Karena iman membuatmu dipulihkan, iman membuatmu diberkati, iman membuatmu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya saya mencatat di sini, renungkan kabar baik yang dari Ayub. Ayub memberi kabar baik buat kita di kitab Ayub 5 ayat 19. Dari 6 macam kesesakan engkau akan diluputkannya. Wow, mantap. Dan dalam 7 macam engkau tidak akan kena malapetaka. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, keluar masuk kita, kemana kita pergi. 6 dikatakan 6 kesesakan kau diluputkan, 7 macam malapetaka kita dihindari dari semua itu. Wow, kabar baik dari Ayub ini membuat saya percaya setiap kita tidak berpikir ini hari atau waktu yang menakutkan untuk hidup, ini waktu yang menyenangkan untuk hidup, karena kita akan lihat kebaikan dan berkat Tuhan. Dan ingat baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang terbukti setia di masa setia menolong di masa kesesakan. Jadi pagi hari ini ambil waktu renungkan firman Tuhan. Jika kau berpikir ini hari waktu yang menakutkan untuk hidup, kita baharui pikiran kita, dan di akhir khotbah ini, di akhir kabar baik yang saya sampaikan, saya percaya kau punya kesimpulan, ini hari yang paling menyenangkan untuk hidup. Karena saya punya roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, kasih, ketertiban, damai, sejahtera. Dan saya nggak punya roh ketakutan, saya nggak punya itu. Dan apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lalu juga kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan kuatkan lagi kita, Tuhan teguhkan kita lagi, Tuhan menyemangati kita lagi. Jalani hari ini bukan hari yang menakutkan, ini hari yang penuh dengan berkat, ini bukan hari yang mengkhawatirkan, mencemaskan, ini hari di mana kita akan lihat berkat-berkat Tuhan. Ini bukan waktu yang menakutkan, ini waktu kita akan lihat kasih Tuhan, berkat Tuhan dan kebaikannya yang tidak akan habis di hidup kita. Mari naikkan syukur pagi ini. Mari sebelum kita pergi beraktivitas, melangkah, biar firman Tuhan ini menguatkan kita. Responi apa yang Tuhan katakan. Kalau kau bisa angkat tangan, kau angkat tangan dan bilang terima kasih kepada Tuhan. Kau layak terima pujian, kau layak terima pengagungan, kau layak terima syukur sembah dari setiap kami Tuhan. Kau layak terima pengagungan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menguatkan kami setiap hari. Bersyukur Tuhan Yesus, jamah setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Beri kelegaan, beri kesembuhan, beri mujizat, beri kuasa. Doa mereka Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya nggak punya roh ketakutan, yang saya punya damai, ketenangan yang dari Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word kepada teman sahabat keluargamu yang mungkin beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu berkata, ini waktu yang menakutkan untuk hidup, ini hari yang menakutkan untuk hidup, supaya mereka dibaharui cara berpikirnya dan
memberi kesimpulan waktu mereka dengar firman ini waktu yang menyenangkan untuk hidup. Dan berkati setiap kita, selamat pagi, see you!